Halo sahabatku semua, halo Capricorn, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Capricorn, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perasaan dia setelah berpisah dari kamu. Kita lihat kartunya dulu ya. Capricorn. Di sini orang yang sudah meninggalkan kamu saat ini sebenarnya banyak pilihan dalam diri dia. Dalam artian mungkin ada keinginan dia untuk move on, ada keinginan dia untuk melakukan kehidupan lebih baik lagi. Ada begitu banyak keinginan yang terlihat di sini ya. Sepertinya dia sedang menarik diri, menginginkan awalan baru, ingin melakukan sebuah perubahan untuk dirinya. Hanya saja dia masih seperti murung gitu, masih memilih. Move on-nya kemana nih? Pergeseran hidupku seperti apa nih? Perubahannya harus ke arah mana gitu. Jadi masih ada sedikit kebingungan dalam diri dia. Atau masih lebih memilih ya udah deh jalani aja gitu. Ada gambaran mungkin saat ini mereka sebenarnya sudah mulai ada yang mendekati atau bahkan mereka mencoba untuk mendekati seseorang yang baru. Ada perasaan ingin memiliki hubungan lagi dengan seseorang. Ada perasaan ingin mencoba move on dari kenangan masa lalu yang tidak mengenakkan. Karena di sini tentang orang baru yang mulai mendekati dia atau dia mendekati orang baru tersebut. Hanya saja di sini dia lebih berpikir realistis, mencoba berpikir lebih logik. Dia takut ada konflik lagi, takut ada pertengkaran, ada pengkhianatan. Jadi dia takut melukai dirinya lagi, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Makanya dia masih seperti orang yang bingung. Walaupun sebenarnya sudah ada pilihan atau sudah ada keinginan untuk melakukan suatu perubahan dalam dirinya. Di sini masih membatasi dirinya, masih memblokir, masih membentengi untuk tidak terlalu seperti dulu lagi. Tidak terlalu welcome sama perasaan-perasaan baru. Jadi udah nggak mau lagi bermain perasaan. Dia ingin segala sesuatunya untuk di kemudian hari tidak terjadi lagi seperti hal yang pernah terjadi. Dia lebih ke arah ingin serius, ingin lebih tenang. Udah nggak mau yang kusut-kusut lagi. Merasa seperti usia itu sudah semakin bertambah.
kok aku gini-gini terus? Aku harus melakukan suatu perubahan dalam hidup. Jadi kayak lebih selektif kalau aku lihat saat ini ya. Jadi lebih banyak sih mereka mungkin ada yang dekat dengan mereka saat ini, tapi aku nggak ngelihat ada ikatan yang kuat atau jalinan yang kuat antara mereka. Masih sekedar atau tetap suka sama suka atau chatting-chattingan atau sekedar masih pendekatan, kenalan gitu. Hingga pada akhirnya dia memilih untuk mencari pencerahan, lebih senang sendiri dulu. Butuh ketenangan. Katakanlah dia sedang mengevaluasi dirinya, mengevaluasi apa yang pernah terjadi, mengevaluasi segala kegagalan-kegagalan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi kayak kalau aku lihat ada grafik atau vibrasi dalam diri dia tuh ingin berubah, tapi takut, akhirnya menarik diri. Yang tadinya seperti punya keinginan kuat untuk memiliki seseorang lagi, tapi dihadapkan dengan situasi teringat dengan kejadian masa dulu. Down lagi. Di sini akhirnya defensif, mencoba untuk tenang, relax. Sehingga memang yang terjadi adalah mencari pencerahan di dalam dirinya, melakukan perubahan, perbaikan, seperti itu. Jadi ada keinginan move on, ingin sesuatu yang baru. Jadi kayak udah di titik jenuh dalam dirinya sehingga memang dia sedang membuka diri di sini. Berusaha membuka diri, berusaha memiliki perasaan cinta lagi. Di sini dia menginginkan adanya komunikasi baru dengan orang baru, menginginkan adanya langkah baru, kehidupan baru, pemikiran-pemikiran baru, bahwa dia ingin move on atau ingin bertransformasi ke kehidupan yang lebih baru lagi, kehidupan yang lebih baik lagi. Kesedihan yang dia pendam selama ini menurut dia atau kesendirian yang dia rasakan di sini membuat dia berpikir tentang terkadang dia ingin pergi, terkadang dia ingin meninggalkan semua apa yang pernah terjadi. Ada gambaran ingin melupakan segala macam kenangan yang tidak enak, melupakan semua memori tentang diri kamu terhadap dirinya, sehingga yang terjadi adalah memang dia pergi. Jadi ada sesuatu yang melekat di dalam hatinya yang kadang-kadang dia sendiri nggak tahu jawaban itu seperti apa. Ada kehampaan yang dia rasakan, tapi dia nggak tahu kehampaan itu sebenarnya sumbernya dari mana. Jadi dia berpikir, aku mau menarik diri dulu. Aku mencari ketenangan dulu, mencari pencerahan dulu. Dan ketika itu sudah usai, dia baru mau melakukan langkah atau tindakan baru terkait dengan kehidupannya. Dan di sini besar pengharapan dia untuk melakukan perubahan dalam dirinya, punya keinginan besar untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, seseorang yang lebih baru lagi di dalam hidupnya. Jadi penyesalan yang dalam itu membuat dia itu hampa saat ini terkait dengan perpisahan dengan diri kamu, Capricorn. Ada gambaran tentang menginginkan adanya pasangan lagi, ingin datang bersama lagi, ingin sebuah hubungan baru lagi dengan kamu. Cuma tinggal progresnya itu seperti apa? Karena aku lihat masih berbenturan dengan hati yang paling dalam. Ada ketakutan, ada kegalauan, ada kebimbangan. Sebenarnya saat ini dia sudah mencoba untuk membuka hatinya, membuka pikirannya, untuk bisa terbuka lebar. Makanya dia melakukan healing. Dia melakukan semua itu, dia ingin normal. Gitu judulnya, ingin normal seperti kehidupan seperti orang-orang lain, seperti teman-temannya gitu. Jadi ingin membangkitkan agar dia bisa memiliki kebahagiaan lebih seutuhnya.
sekalipun itu untuk dirinya sendiri. Dia ingin bahagia, dia ingin bangkit. Dia merasa terkurung, kesana kesini yang dilihat itu aja. Itu sebabnya seperti ada gambaran hampa di dalam dirinya. Karena yaitu dia nggak bisa menghibur dirinya, seperti dia nggak tahu cara keluar dari zona ini. Walaupun di sini terlihat dia berusaha. Jadi tetaplah berharap bahwa kamu bisa menciptakan sebuah keajaiban. Ya, buat Capricorn ya, bukan buat dia. Buat Capricorn, terlepas dari masalah kamu dengan orang ini, apakah kamu sudah move on dengan orang baru ataupun kamu juga masih sendiri? Sama seperti dia, tapi di sini digambarkan bahwa ciptakanlah kebahagiaan kamu. Ciptakanlah keajaiban untuk diri kamu sendiri. Karena nggak ada orang lain yang tahu keinginan kamu itu seperti apa. Selain diri kamu sendiri. Nggak ada orang yang tahu keajaiban apa yang kamu inginkan. Jika bukan itu doa yang kamu afirmasikan sendiri. Jadi pilihan kamu ada. Di mana membuat kamu menderita atau bahagia. Ciptakan itu sendiri. Ciptakan keajaiban itu. Jadi kamu juga akan menghadapi atau melewati fase di mana kamu harus melakukan yang namanya kehidupan yang baru. Melakukan sebuah upaya perlindungan juga terhadap diri kamu. Sedikit protek. Jadi untuk tidak terulang lagi di kejadian di masa lalu, untuk tidak memberikan hati kamu sepenuhnya kepada orang yang memang mungkin belum menjadi pasangan sah, belum menikah, baru hanya sekedar pacaran. Maka jangan dikasih 100%, kasih beberapa puluh persen. Sehingga ketika kalian tidak langgeng, ketika kalian berpisah, hati kamu masih kuat melewati itu semua. Jadi kamu juga sama seperti dia. Akan melewati fase-fase situasi masa yang harus menyakitkan dulu, harus melelahkan dulu, untuk kamu bisa tertempa. Kamu bisa melewati situasi di mana saat kamu jatuh, kamu tahu kapan kamu bangkit. Jadi seperti itu. Jadi filosofinya ketika kamu menggenggam satu bola, bola itu tidak akan terpental jika kamu tidak lepaskan. Tapi jika ketika akan melepaskan bola itu akan terpental sampai ke dasar. Dan lihatlah pantulannya seperti apa. Dia akan memantul lebih tinggi daripada ketika kamu hempaskan. Gambarannya seperti itu. Jadi lepaskanlah yang namanya sebuah kemelekatan supaya kamu bisa bangkit dan gampang move on, gampang bergerak tentang apapun yang ingin kamu lakukan. Semuanya akan menjadi terasa lebih enteng, lebih plong. Begitu. Baiklah Capricorn, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.